Amerika Serikat akhirnya menarik pulang salah satu kapal induk bertenaga nuklirnya yang paling kuat, USS Harry S. Truman. Tapi bukan karena misi telah selesai dengan sempurna. Sebaliknya, kapal ini kembali ke rumah setelah mengalami serangkaian insiden mengejutkan dan kehilangan 3 jet tempur FA-18 Super Hornet. Apa yang sebenarnya terjadi di Laut Merah? Bagaimana kapal induk sekelas Truman bisa menghadapi begitu banyak insiden dalam satu penugasan? Dan apa makna semua ini dalam konteks ketegangan geopolitik di Timur Tengah? Simak selengkapnya hanya di channel ini. Pastikan klik like dan subscribe dulu ya. USS Harry S. Truman, kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika, resmi meninggalkan Laut Merah dan kini sedang berlayar di Laut Mediterania dalam perjalanan pulang menuju pelabuhan asalnya di Norfolk, Virginia. Menurut laporan eksklusif Business Insider, Truman terlibat dalam operasi tempur melawan kelompok Houthi Yaman. Operasi yang diberi nama Operation Rogue Rider itu berlangsung selama berminggu-minggu dan dipenuhi insiden bahkan kecelakaan. Selama penugasannya, kapal ini kehilangan 3 jet tempur FA-18 Super Hornet, masing-masing bernilai sekitar 60 juta dolar atau hampir 1 triliun rupiah per unit. Hilangnya pesawat-pesawat ini terjadi dalam berbagai insiden, mulai dari tabrakan, kerusakan mekanis, hingga yang paling parah, salah tembak dari kapal sekutu sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Salah satu jet FA-18 jatuh akibat friendly fire dari kapal penjelajah rudal USS Gettysburg yang merupakan bagian dari grup tempur Truman. Insiden ini terjadi di atas Laut Merah pada akhir Desember dan hingga kini masih belum ada penjelasan rinci dari militer Amerika Serikat. Bukan cuma itu, pada Februari, kapal induk Truman juga bertabrakan dengan kapal komersial besar di dekat Port Said, Mesir. Akibat benturan itu, kapal mengalami kerusakan dan harus diperbaiki di pangkalan Angkatan Laut. Komandan kapal pun dicopot dari jabatannya, menandakan bahwa insiden ini dianggap cukup serius oleh otoritas militer Amerika Serikat. April dan Mei pun tak kalah tragis. Di akhir April, satu jet FA-18 dan traktor penariknya jatuh ke laut saat sedang digeser di hanggar kapal. Seorang pelaut bahkan harus melompat dari kokpit sesaat sebelum jet itu tercebur ke laut. Diduga karena Truman melakukan manuver menghindari tembakan rudal Houthi. Beberapa hari kemudian, sebuah jet FA-18 lainnya jatuh ke laut saat mendarat. Penyebabnya kabel penahan di dek rusak, komponen vital yang digunakan untuk menghentikan jet saat mendarat. Untungnya 2 pilot berhasil melontarkan diri dan selamat setelah dievakuasi oleh helikopter. USS Harry S. Truman adalah satu dari 2 kapal induk yang dilibatkan dalam operasi tempur melawan Houthi. Kapal lainnya adalah USS Carl Vinson, yang hingga kini masih bertugas di kawasan Timur Tengah. Uniknya, USS Carl Vinson dilengkapi dengan F-35C, jet tempur siluman generasi kelima yang menjadi andalan terbaru militer Amerika Serikat untuk operasi laut. Namun, dengan ditariknya Truman, kekuatan Amerika Serikat di kawasan ini otomatis berkurang, dan keputusan Presiden Donald Trump untuk menghentikan operasi Rogue Rider secara tiba-tiba di awal Mei membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ini tanda mundurnya Amerika Serikat dari konflik ini, atau justru persiapan untuk strategi baru? Sebelum kembali ke Amerika, USS Harry S. Truman dan kelompok penyerangnya sempat bergabung dalam latihan maritim NATO di Laut Mediterania. Ini mungkin menjadi bentuk penutup elegan dari misi yang penuh tantangan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa rentetan insiden selama penugasan Truman telah membuka mata banyak pihak soal resiko nyata di medan tempur modern, bahkan untuk kapal induk raksasa sekalipun.
Apakah ini akhir dari keterlibatan Amerika Serikat di Laut Merah? Ataukah justru akan ada babak baru yang lebih panas? Yang jelas, kembalinya USS Harry S. Truman bukanlah kemenangan, melainkan pengingat betapa mahal dan rumitnya harga dari operasi militer di kawasan yang terus bergolak.